"Raya?" seru Juan. "Mister Juan?" Raya langsung memeluk sang profesor. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Juan yang tidak menyangka bertemu Raya, mahasiswa terbaiknya dulu. "Aku bekerja di sini," jawab Raya. "Wow, saya sungguh tidak menyangka," jawab Juan dalam bahasa Indonesia. "Anda bisa berbahasa Indonesia, Pak?" tanya Raya kagum. Lama tidak berjumpa dengan sang dosen, kini sekali jumpanya malah dia bisa bahasa Indonesia. "Urusanku banyak di Indonesia akhir-akhir ini, Raya," jawabnya masih menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Baiklah, akan aku bawa Anda untuk melihat-lihat rancangan desain untuk musim ini." "Boleh, tapi aku ingin sesuatu terlebih dahulu. Bisakah aku meminta tolong kepadamu untuk mencarikan Zi? Aku ingin bertemu dengannya," sebut Juan. "Maksud Anda Tuan Zaidan Hardata?" ulang Raya memastikan. "Iya," jawab Juan. "Baiklah, tapi aku antar Anda ke dalam, baru aku akan membawa Tuan Zi kemari." "Tidak, aku akan menunggu di sini saja." Baiklah," jawab Raya akhirnya dan pergi mencari Zi. "Tuan Juan," sapa Jo yang kebetulan lewat dan melihat sang konsultan sedang berdiri sendirian di depan pintu aula. "Dasar tidak becus, disuruh menunggu kedatangan Tuan Juan saja, dia tidak bisa diandalkan," berang Johan saat tidak melihat Raya ada di sana. "Kau akan kuberikan pelajaran nanti, Raya," serunya dalam hati. "Halo Jo, apa kabar?" sapa Johan sambil menjabat tangan Jo. "Aku sungguh minta maaf, pasti staf yang aku minta untuk menyambut kedatanganmu telah melakukan kesalahan hingga membiarkan kau sendirian di sini, Tuan Juan." Tutor Jo. "Staf?" ulang Juan. "Iya, staf," jawab Johan yang mengakui Raya sebagai stafnya. Apakah Johan berbicara tentang Raya? Tapi mengapa Raya memilih menjadi seorang staf dengan kemampuan desainnya yang luar biasa itu? Juan bertanya-tanya dalam hati. "Aku harus membicarakan ini dengan Zi. Perusahaan ini sangat rugi kalau sampai tidak mengenali bakat Raya," gumamnya dalam hati. "Sebenarnya tadi aku sudah bertemu dengan seseorang di sini, tapi aku..." Juan baru saja ingin mengatakan kalau dia telah menyuruh Raya untuk mencari Zi, tapi Jo nyerocos memotong omongannya. "Anda tidak perlu terlalu sungkan, Tuan Juan. Terkadang, lagi pula dia memang tidak layak berada di sini." Johan berjalan mendekat. "Bukannya aku mau bergosip, Tuan Juan, tapi posisi yang dia raih saat ini, itu karena dia menjajakan dirinya ke dirut perusahaan ini," bisik Johan, membuat kening Juan berkerut. Bagaimana tidak, kedua orang yang digosipkan oleh Johan adalah mahasiswa dan mahasiswi kebanggaannya. "Benarkah?" seru Juan yang merasa ada sesuatu yang janggal. "Benar, Tuan Juan. Aku sebenarnya tidak ingin memberitahukan hal ini kepadamu, tapi dia benar-benar telah membuatku malu dengan membiarkanmu berdiri di sini," ujar Johan. Juan memilih diam. Feelingnya mengatakan tidak mungkin orang yang dikatakan oleh Johan adalah Raya. Dia sangat mengenal siapa Raya. "Baiklah," ucapnya sambil melihat ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Raya dan Zi. "Mari Tuan Juan, ikuti saya." Johan berjalan bersama Tuan Juan menuju galeri mini yang telah dipersiapkan. "Zi, kau di mana?" tanya Raya melalui sambungan telepon. Tapi Zi hanya diam. Hati Zi sedang kesal kepada Raya sebab Zi melihat Raya cipika-cipiki dengan Juan, pria yang berusia hampir 60 tahun. "Zi," panggil Raya sekali lagi. Jawab Zi singkat. "Astaga, kau ini kenapa Zi?" Seru Raya tidak mengerti. "Aku kira kau sudah lupa padaku, Raya, sebab aku melihat kau begitu asik dengan Tuan Juan di depan pintu aula utama." Sarkas Zi menyembunyikan rasa cemburunya. "Astaga, kau ada di sana tadi. Mengapa kau tidak langsung menyapa Tuan Juan? Dia mencarimu," sentak Raya. "Aku tidak mengganggumu dan dia," ujar Zi dingin. "Zi, please, jangan bercanda seperti ini," tukas Raya. "Aku tidak bercanda, Nulika Rayana. Aku ini sedang cemburu," sebutnya lalu mematikan teleponnya. "Astaga, Zi ini." Raya melihat ke kiri dan ke kanan dan ke depan serta ke belakang usai Zi menutup teleponnya. "Dia pasti ada di sekitar sini," seru Raya sambil mencari-cari sosok Zi. Raya yakin kalau Zi pasti sedang mengawasinya.
Raya terus berjalan melewati para staf yang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Raya berteriak saat seseorang menariknya ke salah satu lorong yang sepi. "Zi!" sentak Raya saat tahu Zi lah yang menariknya. "Hei, apa yang kau lakukan sih?" jerit Raya saat Zi mengelap pipi dan tangan Raya dengan sapu tangannya. "Di mana lagi? Cepat katakan kepadaku, Raya. Di mana lagi Prof Juan menyentuhmu?" Sentak Zi. "Zi!" pekik Raya sambil mengambil tangan Zi. "Raya, aku tidak suka jika ada orang yang menyentuhmu. Kau itu milikku," ujar Zi frustasi sambil memukul dinding di belakang Raya sambil membenamkan wajahnya di dada Raya. Darah Raya tersirap melihat apa yang baru saja terjadi. Raya tidak pernah melihat sisi diri Zi yang ini. Raya menelan salipannya lalu menarik nafas pelan dan melepaskannya perlahan. Raya mencoba menenangkan dirinya. "Zi, kau kenapa?" tanya Raya pelan, tapi Zi tidak menjawab. Hanya napasnya yang naik turun yang dapat Raya rasakan. "Zi," tanya Raya lagi dengan hati-hati. Aku minta maaf," ujar Raya lembut sambil mengambil tangan Zi yang masih menempel di dinding. Raya yakin pasti saat ini tangan Zi sangat sakit setelah memukul dinding dengan begitu keras seperti itu. Raya mengambil tangan Zi dan mengecup pelan pas di luka itu. "Bukan tanganku yang sakit, Raya, tapi di sini," serunya sambil memukul dadanya. Raya menahan tangan Zi. Zi menatap Raya dalam dan berkata, "Raya, aku selalu mencoba bersabar saat melihat ada pria yang berbicara denganmu atau ada yang menyentuh tanganmu, tapi aku tidak bisa dan tidak akan pernah bisa melihat ada orang yang memelukmu," ucapnya dengan tatapan mata tajam. "Tapi dia membimbingku, Ji. Dia pembimbingku. Mana mungkin aku tidak menyapanya dengan hangat. Lagi pula dia kan lebih tua dari orang tua kita." Raya mencoba menenangkan Zi. Zi tidak pernah semarah ini sejak hubungan mereka membaik. Secemburu itukah seorang Zainal sebenarnya? Bahkan, andaikan umurnya hanya tinggal besok sekalipun, aku tidak pernah akan ikhlas, Raya, tegas Zi. Kelak. Raya menelan salipannya. Raya segera memutar otaknya. Dia harus bisa mendinginkan Zi kembali. Tiba-tiba Raya mencium pipi kanan Zi. Hanya itu yang terpikir olehnya saat ini untuk meredam amarah suaminya itu. Tapi sayangnya pria itu tidak bergeming. Dia benar-benar marah sekali nih, tukas Raya dalam hati. Melihat Zi yang masih belum mencair, Raya pun kembali mendaratkan satu ciuman lagi ke pipi kiri Zi. Kecupan Raya sambil berharap Zi akan berkata sesuatu, even apapun itu. Tapi sekali lagi, Zi hanya diam dengan sorotan mata Zi masih seperti tadi. Raya menghela napas pelan dan menatap ke dalam wajah Zi dan akhirnya memutuskan untuk mencium dan melumat bibir suaminya itu. Tapi sepertinya Zi benar-benar marah. Zi masih diam bahkan setelah Raya melakukan semua itu. Raya menghentikan ciumannya. Raut wajahnya kecewa karena Zi hanya mendiamkannya begitu saja. Baru saja Raya akan berkata, mesti bagaimana lagi dia meminta maaf kepada Zi tanpa disangka. Zi malah menahan tengkuk Raya dan mencium Raya dalam dan lebih dalam hingga membuat Raya kewalahan membalas ciuman Zi yang begitu bernafsu. Raya dan Zi pun akhirnya berciuman di lorong itu dengan penuh nafsu di lorong itu. Zi mendorong tubuh Raya hingga masuk ke salah satu ruangan di lorong itu. Lalu dengan dorongan hasrat yang mulai menghilangkan akalnya, Zi mulai membuka satu persatu kancing baju Raya. Raya sempat terbawa suasana membiarkan Zi melakukan apa yang Zi inginkan. Tapi saat Zi sudah berhasil menanggalkan semua kancing baju Raya hingga memperlihatkan gunung kembar di balik balutan kain tipis berwarna hitam yang dikenakan oleh Raya, tiba-tiba Raya teringat bahwa dia harus membawa Zi ke Prof Juan. "Zi, tunggu," sentak Raya sambil memegangi wajah Zi dengan napasnya yang naik turun. "Aku berjanji akan melanjutkan ini denganmu di kamar nanti. Tapi saat ini aku mohon ikutlah denganku, sebab Tuan Juan ingin bertemu denganmu."
ujar Raya dengan napas yang tersengal-sengal. Zi hanya menatap Raya dengan mata sayunya. Tuan Juan harus melihat karyaku Zi. Hanya ini kesempatanku untuk membuktikan diriku, sebut Raya dalam sorotan mata memelas. Zi menarik napas dalam sembari mencoba mendinginkan kepalanya atas dan bawah. Zi ingat, dia baru bisa mengumumkan hubungannya dan Raya ke publik setelah Raya dapat membuktikan bakatnya yang Raya miliki dengan upayanya sendiri. Kau berhutang kepadaku Nyonya Hardata? Ujarnya sambil memasang kembali kancing bajunya. Akan aku pastikan membayarnya plus dengan bunga-bunganya sekaligus, bisik Raya sambil mengecup pipi, lalu menarik tangan Zi untuk ikut bersamanya mencari Tuan Juan. Berjanjilah kau akan bersikap baik depannya, pinta Raya yang tidak tahu kalau Zi sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan Juan. Sedangkan Zi tentu saja sebenarnya tahu kalau Juan adalah pembimbing Raya sewaktu kuliah. Dan seperti apa seorang Profesor Juan, Zi juga sangat tahu. Tapi yang namanya cemburu tetap saja sebuah cemburu meski kebenaran sudah ia ketahui. Zi tetap tidak bisa mengontrol dirinya. Apakah ini semua rancangan untuk peragaan busana musim ini? Tanya Juan kepada Johan sambil berjalan melihat-lihat rancangan pakaian yang telah dipajang. Iya, kau tahu sendiri kan, Tuan Juan, perusahaan ini memiliki jumlah desainer paling sedikit bila dibandingkan dengan perusahaan lain, jawab Johan sambil mendampingi Juan melihat-lihat rancangannya. Juan melihat ke arah Johan, sesekali menandakan kalau dia mendengarkan Johan bercerita meskipun perhatiannya sebagian besar kini terfokus pada rancangan yang sedang dilihatnya. Prinsip Tuan Zaidan Hardata yang hanya memilih desainer-desainer dengan rancangan unik membuat kami selalu kewalahan setiap musim peragaan datang. Kami sangat kekurangan tenaga. Lanjut Joe menjelaskan seakan-akan apa yang dikatakannya adalah benar. Padahal dia sendirilah yang tidak pernah membuka kesempatan untuk para desainer muda seperti Moon dan Raya untuk menampilkan rancangan mereka. Aku akan berbicara dengan Zi untuk menambah jumlah desainer kalian. Lagi pula, tadi aku juga bertemu dengan salah satu mahasiswi yang pernah aku bimbing. Aku yakin dia bisa menjadi salah satu desainer andalan perusahaan ini, sebut Juan sambil memegang satu karya rancangan milik Johan. Jo, sebenarnya kau sudah mulai melirik mode dengan terobosan baru. Kalian tidak bisa setiap musim selalu berkutat dengan pilihan warna yang seperti ini terus, ujar Johan mengkritik perpaduan warna yang Johan berikan kepada rancangannya. Wajah Johan terlihat tidak senang, tapi segera dia tutupi agar Johan tidak menyadarinya. Aku tahu kalau kau ingin mempertahankan identitas rancangan dari HD Fashion Company, tapi ingat, customer di luar sana selain berpijak pada brand yang kalian miliki, mereka juga perlu penyegaran, tugas Johan. Apa kau kira mereka akan tersenyum jika saat mereka membuka lemari pakaian mereka, akhirnya mereka melihat pakaian-pakaian mereka hanya beda model saja, sedangkan perpaduan warna dan coraknya tidak berubah? Jelas Johan secara detail. Jadi lihatlah ke depan, terkadang sesekali menabrak model itu harus kau lakukan. Tidak mesti selalu berjalan di atas rel maka karyamu akan diakui. Tapi ketika jiwamu bersedia mengalah dan mengikuti zaman, orang-orang akan mengenangmu sebagai desainer yang handal, ujar Juan. Wajah Juan semakin menebal rasanya saat dikatakan Juan kalau karyanya tidak up to date. Juan melihat-lihat kembali semua pajangan rancangan itu, tapi tidak ada satupun yang mencuri perhatiannya. Apa semua rancangan di sini adalah milikmu, Jo? Apa Angela tidak berpartisipasi dalam rancangan kali ini? Tanya Juan sambil melihat-lihat kembali rancangan yang sudah dia lihat tadi. Juan berharap dari sekian banyak rancangan di sini ada satu rancangan yang bisa dinobatkan sebagai fashion up to date untuk peragaan musim ini. 3 di pojokan sana adalah karya Angelina. Tunjuk Johan kepada 3 buah rancangan di dalam figura kaca beralaskan kain mirip kulit macan di atas meja kecil. Oh, yang itu? Aku sudah melewatinya tadi, ujar Juan dengan raut wajah kecewa.
Juan bahkan sudah 2 kali mengelilingi area itu, tapi meski sudah melihat berkali-kali, tetap saja tidak ada yang masuk dalam standarnya. Juan akhirnya duduk di sebelah satu kursi yang menghadap keluar aula. Tanpa sengaja matanya melihat sebuah rancangan dalam sebuah figura kecil, kaca di atas sebuah meja kecil. Meja itu pas berada di balik pintu. Jadi kalau kita dari luar aula, wajar saja kita tidak bisa melihat meja kecil itu, sebab terhalang oleh daun pintu. "Jo," panggil Juan kepada Johan yang juga duduk di sampingnya. "Apa kita sudah melihat karya yang itu tadi?" Tunjuk Juan kepada meja kecil di dekat pintu masuk aula. Itu?" Baru saja Johan akan menjawab, Juan sudah berlari ke arah meja kecil itu. "Sepertinya aku tahu siapa yang membuat rancangan ini," gumam Juan dalam hati. "Tapi tadi Johan mengatakan kalau yang menyambutku adalah seorang staf. Kalau Raya bekerja sebagai staf, tidak mungkin baginya untuk memajangkan hasil rancangannya di aula ini," batin Juan. "Aku harus menanyakan karya siapa ini kepada Johan." Tugas Juan dalam hati. "Karya siapa ini, Jo?" tanya Juan kepada Johan sambil menunjuk sebuah rancangan pakaian dengan perpaduan warna yang berani antara merah marun, coklat tua, serta gradasi emas dan silver di beberapa garis kontur, membuat warna dalam rancangan itu sungguh indah untuk dipandang. "Ini adalah rancanganku, aku lupa membawanya ke tengah aula tadi." Aku Johan berbohong. "Mengapa karya ini masih di sini? Padahal aku sudah meminta orang untuk membuangnya jauh-jauh." Kesal Johan dalam hati saat melihat meja kecil dan sederhana yang berisi pajangan rancangan Raya masih ada di pojokan ruangan. Zi dan Raya yang saat ini berada tidak jauh di belakang Johan dan Juan tentu saja mendengar perkataan Johan yang jelas-jelas adalah kebohongan itu. Zi melihat ada secercah kekecewaan di sorot mata Raya. Zi yang sangat tahu bahwa rancangan yang diakui oleh Johan sebagai karyanya itu adalah rancangan yang dibuat oleh Raya. Raya membuatnya di kantor, bahkan sampai di rumah pun Raya masih tetap fokus menyelesaikan rancangan itu. Bahkan Zi merasa waktu Raya untuk dirinya berkurang karena karya itu. Itulah mengapa Zi merasa perlu untuk mengklarifikasi semua hal ini kepada Juan. Zi tidak ingin jeripaya istrinya itu diakui oleh orang lain, orang yang jelas-jelas selalu merendahkan karya istrinya setiap hari. Namun saat Zi bersiap akan menyapa Juan, Raya malah menarik tangan Zi untuk menjauh dari Johan dan Juan. Meski tidak paham alasan mengapa Raya membawanya keluar dari tempat itu, Zi tetap mengikuti kemana istrinya pergi. Sesampainya di luar ruangan aula, "Wahai Raya," seru Zi menahan langkah Raya untuk pergi lebih jauh lagi. "Mengapa kau malah menarikku keluar? Kau lihat sendiri kan bagaimana Johan mengklaim rancanganmu sebagai rancangannya?" ujar Zi kesal. "Biarkan saja Zi," jawab Raya tenang. "Tell me why," seru Zi sambil melipat tangannya. "Itu kan rancangan yang kau buat, Raya. Johan tidak bisa seenak mengklaim kalau rancangan itu adalah rancangannya," berang Zi. "Karena itu adalah rancanganku, maka aku sangat yakin Mr. Juan pasti akan menyadari kalau itu adalah karyaku," jawab Raya yakin. Sebagai salah satu mahasiswa yang selalu mengikuti Juan ke sana kemari, Raya sangat yakin Juan pasti mengenali karyanya, sebab di karya itu Raya menggunakan warna marun yang bukanlah warna marun biasa, tapi warna marun spesial yang kalau cahaya diredupkan, maka dari warna marun itu akan muncul warna gradasi marun yang mempesona. Dan hanya Raya seorang yang bisa membuat perpaduan warna seperti itu.